Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Hovifa Arianti dengan NIM 10223005 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 4A semester 4. Di sini saya akan membahas materi dari makalah kelompok 2 yang berjudul Sistem Pemerintahan dan Sejarah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang. Di Indonesia, sistem pemerintahan terus berkembang, termasuk penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan, partisipasi, inovasi atau pembaruan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Selain itu, pemerintahan di Indonesia itu menganut sistem presidensial, yang mana sistem presidensial ini berlaku sejak pada saat zaman kemerdekaan, yaitu tahun 1945, yang mana dalam sistem pemerintahan presidensial itu presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan selain itu juga presiden memiliki tanggung jawab langsung kepada rakyat serta konstitusi atau suatu pemerintahan. Dan juga sistem pemerintahan merupakan kebutuhan suatu negara untuk memiliki struktur dan juga mekanisme yang mampu dalam mengelola urusan publik secara efektif, melayani masyarakat dengan baik, dan mendorong pembangunan serta kesejahteraan rakyat melalui tata kelola yang baik dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dan di sini dijelaskan juga istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan juga pemerintahan. Sistem itu berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Di sini juga dijelaskan menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau suatu hubungan antara ketiga cabang kekuasaan, yaitu ketiga cabang tersebut merupakan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dan dengan demikian itu dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan suatu negara. Terdapat beberapa bentuk-bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Berarti setiap raja dan ratu ini itu memiliki julukannya masing-masing. Misalnya seperti di Jepang, itu raja itu dipanggil dengan sebutan kaisar. Kalau di Brunei Darussalam itu dengan sebutan sultan. Dan di Malaysia itu dengan sebutan pertuan. Lalu terdapat bentuk pemerintahan yang kedua ini adalah triani. Triani ini katanya itu sama dengan monarki.
yang kekuasaan negaranya itu dipegang oleh satu orang. Tapi tirani ini dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter dan juga absolut. Adapun contoh dari suatu negara yang menjalani bentuk pemerintahan tirani ini adalah negara Jerman dan Uni Soviet. Lalu aristokrasi. Aristokrasi ini dipegang oleh satu orang berbeda, dan dengan aristokrasi yang dipegang oleh beberapa orang. Dan di sini juga dijelaskan orang-orang tersebut itu memiliki peranan yang penting, seperti kaum cendekiawan. Adapun negara yang menganut bentuk sistem pemerintahan aristokrasi adalah negara Prancis. Lalu yang keempat itu ada namanya oligarki. Oligarki itu dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, ataupun militer. Adapun negara yang pernah menganut bentuk pemerintahan oligarki ini adalah negara Afrika Selatan, yang mana pemerintahnya itu berakhir pada tahun 1994. Lalu yang kelima itu adalah demokrasi. Salah satu negara penganut bentuk pemerintahan demokrasi yaitu adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Karena memang dalam demokrasi ini pemegang kekuasaannya itu adalah rakyat. Lalu yang keenam itu ada namanya kleptokrasi. Kleptokrasi merupakan suatu pemerintahan yang mana pemegang kekuasaannya itu menggunakan posisinya untuk mencuri kekayaan negara, atau bisa disebut dengan korupsi gitu. Jadi mereka itu mengambil pajak yang berasal dari rakyat yang digunakan untuk memperkaya sekelompok tertentu atau untuk dirinya sendiri. Adapun sejarah pasal 18 Undang-Undang 1945. Dalam perkembangan sejarah Indonesia, sejak tahun 1949 berdirilah negara Republik Indonesia Serikat, atau yang sering kita kenal dengan sebutan RIS, yang mana ini dibentuk berdasarkan persetujuan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Dan dalam pemerintahan RIS ini yang berlangsung sejak 17 Agustus 1949 itu dibentuklah Kabinet Nasional di bawah pimpinan Hatta. Selama pemerintahan negara RIS terdapat beberapa negara bagian, antara lain negara Indonesia Timur, NIT, negara Sumatera Timur, NST, dan Yogyakarta merupakan salah satu negara bagian dari RIS yang tetap menamakan dirinya sebagai Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dalam penjelasannya itu memberikan hadiah yang jelas tentang keistimewaan daerah-daerah di wilayah NKRI. Dalam pasal 18 ditentukan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sementara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa dalam teritorial False Green Cepan seperti desa di Jawa dan juga di Bali, Neori di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan lain-lain, daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia itu menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut.
dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Dan juga berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, maka dapat diambil makna bahwa status keistimewaan suatu daerah diatur dengan undang-undang, termasuk keistimewaan Yogyakarta. Hal itu berbeda dengan ketentuan pada zaman Belanda dahulu. Status keistimewaan Yogyakarta diatur dengan apa yang disebut sebagai politik kontrak. Perjanjian seperti itu terakhir diadakan antara pihak Kesultanan Yogyakarta dengan Belanda pada perjanjian saat tanggal 18 Maret 1940 dan dalam dimuat Stadtplan tahun 1941 nomor 71. Mungkin hanya ini penjelasan materi tentang sistem pemerintahan dan sejarah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dari makalah kelompok 2 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.